kita akan sambut bersama panelis yang terhormat Bapak Haji Japar Latif Kilo SAG MSI untuk memberikan pandangan dan sanggahan maupun pertanyaan atas pemaparan dari ketiga kandidat. 30 menit ke depan diberikan kepada Bapak. Malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Pak Ketua Panitia, karena banyak tokoh yang hebat masyarakat melupa, namun yang siap dan berdiri berteriak dan siap mewakafkan dirinya untuk berjuang kesejahteraan dan kemaslahatan umat desa Dulupa ini hanya beliau bertiga ini di antara kita yang hebat-hebat ini. Maka harus tak dapat dipungkiri, sesungguhnya harus kita akui mereka bertiga adalah orang hebat di kabupaten di desa Dulupa ini. Mutlaknya adalah bagaimana harus menerjemahkan perjanjian awal di mana kita memekarkan desa ini untuk kesejahteraan dan demi kemandirian dari sebuah desa Dulupa ini. Siapapun yang terpilih, saudara-saudara sekalian, kriteria kebijakan kepada masyarakat paling tidak ada beberapa. Yang pertama, dia mampu melakukan tahapan dalam sebuah kebijakan pemerintahan. Yang pertama adalah kesepakatan dari semua orang. Yang kedua, dia harus melekat sistematis. Yang ketiga, dia harus transparan. Yang keempat, dia harus akuntabel. Yang kelima, tidak boleh tumpang tindih. Dari tiga panelis tadi, tiga calon tadi, menjadi bagian catatan yang tidak boleh saudara-saudara lepas. Sebagai kepala desa yang akan terpilih, karena semua yang menjadi pemimpin, semua menjadi khalifah, semua yang diberi amanah itu sasaran utamanya adalah bagaimana dia menentukan kebijakan, dan kebijakan itu adalah kepentingan orang banyak. Kepentingan orang banyak yang dimaksud adalah rakyat secara umum, masyarakat Dulupa, jauh dari sebuah kepentingan pribadi. Dia harus mengikat, dia transparan, dan dia harus melalui musyawarah bersama, kemudian sistematis dan tidak tumpang tindih. Menuju kebijakan publik ini, dalam Undang-Undang Nomor 232 Pemerintahan Daerah disitu disebutkan bahwa harus pemerintahan desa harus bersama-sama kerjanya dengan Badan Perwakilan Desa. Kalau Badan Perwakilan Desa ini tidak optimal mengikat tugasnya sebagai Badan Perwakilan Desa, maka kepala desa itu bagaikan layang-layang yang terbang bebas-bebasnya. Maka harus menjadi tolak ukur yang terpenting adalah memunculkan, memantapkan tugas dan fungsi sebagai Badan Perwakilan Desa untuk menjadi kontrol pemerintahan desa. Sering terjadi di desa ini, sering terjadi di desa-desa, ada pemisahan, ada kontroversi antara BPD dengan pemerintah desa, yang notabene BPD ini mengontrol di mana kebijakan itu apakah pro rakyat atau sudah melanggar, sudah keluar dari pro rakyat. Bagi Bapak bertiga, saya ingin mendasari tanggapan. Bisakah Anda menumbuhkan tingkat kebersamaan, tingkat tugas dan fungsi yang berbeda tapi tujuan sama antara saudara terpilih dengan BPD? Karena ini BPD menjadi corong suaranya rakyat untuk mewakilkan suara rakyat kepada pemerintah desa yang terpilih, keluhan-keluhan rakyat melalui BPD. Namun bagaimana mungkin ketika BPD yang menjadi corong suara rakyat tidak berfungsi seoptimal mungkin? Ini harus ditumbuhkan dan menjadi dasar rujukan adalah perintah undang-undang. Bagi kalau saudara terpilih, siapkah saudara menumbuhkan semangat kebersamaan ini untuk BPD sebagai bagian dari aparat pemerintahan yang ada di desa ini?
Itu khusus pertanyaan sebagai sandaran yang pertama. Yang kedua, menuju kesejahteraan desa. Sebuah buku yang pernah saya baca adalah mengurangi angka kemiskinan dan menuju kepada kesejahteraan masyarakat. Apapun alasannya, bertumpu pada pendapatan per kapita penduduk. Dalam sistem analisa kita ada yang disebut dengan pendapatan domestik bruto, PDB, regional bruto. Pendapatan domestik regional bruto ini berpengaruh kepada inflasi, artinya tingkat jual beli masyarakat, yang dalam hal ini tingkat pendapatan ekonomi masyarakat. Kepala desa terpilih atau kepala desa pemerintah sudah harus, tadi visi misinya sudah sampai meningkatkan ekonomi, saya setuju. Meningkatkan pendapatan masyarakat, saya setuju. Kemudian memberikan modal kepada masyarakat tani, saya setuju. Namun saya belum mendengar itu bahasa umum yang tidak ada disahkan. Maka RPJ-nya, rencana kerjanya nanti, 1 tahun ini saya mau buat apa, 2 tahun ini saya mau buat apa, kemudian sampai 6 tahun, sehingga evaluasi 6 tahun pemerintahan saudara itu akan terukur bahwa target pencapaian pendapatan per kapita penduduk masyarakat Hulu Hupa ini yang sekarang ini misalnya sekian persen, 9% misalnya, harus diukur oleh para calon ini, oleh para kandidat ini. Maka 6 tahun saya memimpin, maka pendapatan per kapita penduduk ini minimal meningkat 2 kali, dan itu harus dituang di visi misi. Kalau 6 tahun pemerintahan saudara tidak mencukupi sampai ke 12% tadi, maka saudara bisa kategori kurang dan tidak berhasil. Tidak berhasil, karena begitu-begitu terus masyarakat harus terukur. Maka program yang menjadi sasaran ADD tadi adalah program yang mengukur tadi ukuran yang mau diinginkan di saat mau menaikkan tingkat perekonomian masyarakat. Dalam visi misi saudara itu untuk menurunkan angka kemiskinan di desa Hulu Hupa ini dan meningkatkan daya jual beli masyarakat di Hulu Hupa ini melalui pendapatan masyarakat per kapita penduduk yang ada di Hulu Hupa ini. Habis. Menjadi pertanyaan, menjadi bagian tambahan pandangan dari bapak-bapak sebagai calon, ya pasca 15 menit. Gimana cara saudara untuk giat saudara, strategi saudara untuk dapat mendapatkan yang tadi di saat kita ini berada pada posisi yang sudah tidak ada lagi, atau ambil di mana konsep itu giat. Yang paling terakhir, kita ini ada BUMDes di mana-mana itu menjadikan hasil tambahan hasil pendapatan desa kita ini. Saya ingin minta gambaran apabila saudara terpilih, matikah BUMDes ini atau mau kita hidupkan? Kalau kita hidupkan, bagaimana caranya untuk sebagian menjawab pertanyaan masyarakat tentang kegiatan masyarakat, dan bagaimana sebagian untuk peningkatan infrastruktur pemerintahan desa ini. Pertanyaan saya itu maksudnya, matikah atau hidup BUMDes? Itu DP judul, mati, kita matikan atau kita hidupkan BUMDes ini. Sekian untuk sementara, kami masih memberi kesempatan sebesar-besarnya kepada para calon ini. Bagus sekali. Terima kasih, Pak. Jadi untuk bicara masalah tentang BUMDes itu kita tidak bisa dimatikan, Pak. Tetap harus dihidupkan. Cuman bagaimana cara kita mindset untuk pelayanan kemarin itu kita rubah. Harus BUMDes harus sejalan dengan pemerintah desa. Kemudian harus bantuan itu harus tepat sasaran ke masyarakat. Kemudian yang kedua, persoalan masalah pemakaman itu saya minta kepada masyarakat bisa membantu saya ketika saya duduk jadi ayahanda. Kita harus koordinasi dengan pihak perusahaan karena tanah yang ada di sini menurut Pak Haji katakan tadi, katanya sudah tidak ada lagi untuk tanah desa. Jadi kita harus koordinasi dengan pihak perusahaan dan itu harus dibantu oleh masyarakat yang ada di desa Hulu Hupa.
Ketika saya duduk, tolong dibantu saya untuk menyelesaikan itu, untuk mengadakan itu tempat pemakaman itu. Dan ini harus diberikan oleh pihak perusahaan. Itu. Kemudian lapangan-lapangan olahraga, itu juga kita koordinasi dengan pihak Raja Wali. Karena selama ini saya melihat dari visi misinya Pak Sulaiman Jakaria. Tadi katanya kan ada lokasi itu kan masih bermasalah Pak, yang di muka sama Pak Ridwan Abdullah itu bermasalah. Itu saya minta sama masyarakat agar kiranya bantu saya ketika saya terpilih jadi ayahanda. Kita ambil itu tanah Pak, karena itu tanah itu kalau misalnya saya sudah koordinasi dengan pihak yang punya lokasi, Pak Irfan Arsyad, itu tanah itu nantinya akan diberikan ke desa. Saya sudah koordinasi dengan pihak perusahaan juga. Kurang tergantung sama Pak Sulaiman Jakaria. Itu Pak. Jadi tolong dibantu Pak Sulaiman. Saya minta ini kan kepentingan desa Pak. Oke, jadi Pak Sulaiman Jakaria harus mampu untuk waktunya sudah selesai. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita berikan aplaus lagi untuk Bapak Muiz. Singkat dan jelas. Yang pertama, pertanyaan dari panelis bahwa bagaimana pengembangan infrastruktur itu sudah tersedia dalam anggaran pemerintah daerah ADD dan UPD. Tidak perlu ragu pemerintah jalan, tidak perlu ragu, itu sudah ada. Asal kepala dusun bisa melihat mana kebutuhan. Yang kedua, mengenai bagaimana peningkatan ekonomi, saya tadi sudah menyampaikan. Saya akan lihat beberapa pengusaha kecil nasi kuning, itu saya berikan modal 500.000 per orang yang baru, itu mengembalikan 6 kali per 100. Dan itu untuk rakyat daripada pinjam koperasi, kasihan. Saya satu hari saja 22.000 tidak sanggup. Yang ketiga, mengenai BUMDes. Kalau BUMDes ini digunakan untuk rakyat semata-mata, pasti kita paling kaya. Ini. Tapi karena pengelolaannya tidak begitu jelas, sehingga ini BUMDes tidak peningkatan. Banyak teman-teman saya petani, Pak, bagaimana itu BUMDes? Untuk kalian punya, masyarakat punya, bukan milik saya kalau saya terpilih. Nanti kita atur dan itu harus dicatat apa kelemahan. Yang ketiga, tentang lapangan. Saya tadi tidak berjanji, tapi saya mau mengupayakan. Ya, mau janji tidak adalah sulit. Sudah beberapa puluh tahun di desa. Insya Allah Bapak Ibu percaya dengan saya, dalam waktu 1 tahun tidak ada gerakan, saya mundur Pak dengan desa. Saya mundur. Kalau Bapak Ibu tidak percaya. Terima kasih. Terima kasih. Waktu sudah. Pertanyaan pertama Pak Japar, masalah BPD Pak Japar. Barangkali di Kecamatan Wonosari yang 25 ini, saya anak Pak Ade, saya selalu menonton BPD untuk bagaimana kita bisa kerja bersama-sama, bagaimana kreativitas dan para BPD. Tetapi harus kita akui bahwa tingkat SDM kita yang masih itu yang paling menonjol sekali di mana, bukan cuma di desa Loba, tetapi di seluruh desa. Kemudian untuk per kapita, pendapatan per kapita pajak ini adalah harus dijawab oleh orang-orang ekonomi. Tetapi saya Bapak Japar, sebagai bagaimana untuk peningkatan ekonomi itu satu-satunya caranya memang BUMDes. Tetapi sistem kita harus kita rubah, pengawasan kita harus rubah. Kenapa tadi saya dengan Pak Irfan tidak jelas? Karena ada pengawasan yang tidak jelas. Jadi kita harus merubah sistem daripada BUMDes. Kalau saya kasih panjang nanti masalahnya cuma 2 menit. Kemudian tuh BUMDes. Yang ketiga, fasilitas olahraga. Alhamdulillah Pak Muiz tadi bilang, nah ini kok keputusan dari saya. Jadi keputusan lapangan itu ada sama saya. Karena lapangan itu berkaitan dengan saya. Satu-satunya orang yang bisa membantu bagaimana masyarakat, bagaimana pengadaan itu saya. Sertifikatnya ada sama saya. Pembangunan BUMDes ini hasil daripada BUMDes adalah kita lihat dari sebelah. Itu lihatlah. Insya Allah kalau saya sudah terpilih sebentar, itu kita akan lanjut. Dan satu-satunya kantor desa termegang di Kabupaten Buleleng.
Ya, lihatlah kita punya masjid. Lihatlah masyarakat pembangunan semua rumah. Insya Allah tahun depan tahun 2023 ini ada 19 rumah. 19 rumah kita bangun. Kemudian setelah itu programnya ada yang Ya, sayang sekali waktunya sudah selesai. Kita komitmen dengan waktu ya. Berikan aplaus lagi untuk Bapak Sulaiman Zakaria. Ya. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, beberapa yang kami garis bawahi dalam penyampaian panelis pada tadi, yang sebentar nanti akan disimpulkan dalam closing statement, dan kami akan berikan 5 menit untuk closing statement oleh panelis. Silakan. Acara pemilihan kepala desa ini sebagai ketua panitia dan kepala desa berupa dan panelis dan para calon dan kami sebagai masyarakat, apakah kita diberikan untuk bertanya jawab kepada ketiga calon yang hadir pada malam ini? Oke, terima kasih. Terima kasih yang hadir. Kalau tadi informasi dari panitia bahwa yang hadir ini adalah pendukung ya, undangan pendukung. Kalau tadi kami menjalankan sesuai dengan kesepakatan oleh panitia pelaksana bahwa yang nantinya akan memberikan pertanyaan itu diberikan porsi hanya untuk panelis. Ya, jadi seperti itu. Nanti insya Allah kalau apa yang ditanyakan, tadi saya sudah sampaikan, kalau misalnya ada yang belum jelas dan audiens ingin bertanya, nanti akan disampaikan kepada pejabat. Maksud selanjutnya di pejabat. Jadi ketika saya duduk, saya tidak mau untuk berjanji dengan masyarakat. Tapi kalau misalnya kegiatan yang nantinya akan diambil masyarakat, tolong dibantu saya ketika jadi ayahanda untuk memperbaiki desa Dulohupa ini. Itu pun saya mengingatkan kepada masyarakat, jangan terpancing dengan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan oleh Anda. Karena pemilihan umum ini, pemilihan desa Dulohupa ini adalah pemilihan untuk masyarakat desa Dulohupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembangunan itu harus ada berapa raknya, berapa supaya terwujud. Tidak tahu berapa tahun selesai. Kita buat anggaran berapa? Itu perlu supaya rakyat tidak bertanya-tanya. Gagak-gagak di kantor desa, tapi tidak pernah ada berapa hak yang direkrut itu, maka masyarakat kasihan bertanya-tanya. Kalau itu anggaran itu Pak, saya kalau analisa 14 kali 24 harus ada sedia uang 500 juta. Baru kita buat anggaran. Yang kedua, mari kita bergandeng. BPD selaku pengawas kita berikan kesempatan. Pemuda, silakan kita sama-sama bersatu. Kecil itu kalau masih kita bertanya-tanya. Sekarang Pak, uang pemuda itu ada, tapi tidak pernah terlihat. Sekian. Ya, terima kasih. Waktu sudah selesai. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada kandidat ketiga, terhormat Bapak Sulaiman Zakaria. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lihat terbangun sekarang ini itu tidak ada di dana desa. Bapak dan itu adalah bagaimana saya meningkatkan kemajuan desa ini. Tidak ada sedikit pun tidak ada pembangunan kantor desa, tidak ada pemakaman, tidak ada lapangan. Tetapi hari ini kita kurang menunjukkan. Itu adalah hasil bagaimana saya yang diceritakan Pak Japar tadi per kapita. Pak Japar saya sampaikan bahwa berbicara tentang per kapita ini mungkin pasien ini kalau ketika saya menyampaikan visi dan misi saya, beliau tertawa. Ayah, deputi yang ngalah dosen putih rencana ya. Kenapa saya hanya memberikan sapi kepada masyarakat? Cuma di situ Pak Japar itu kekuatan nih beliau. Karena ketika saya mengembangkan usaha ini, misalnya BUMDes ini, hari ini hanya menjadi masalah. Padahal Bapak dan Ibu sekalian, BUMDes salah satu-satunya bagaimana kita bisa membangun desa ini. Tidak ada di dalam. Karena desa tahun 2023. Ya, terima kasih. Waktu sudah selesai. 2023 itu lapor sini. Sekali lagi Pak Sulaiman, waktu sudah selesai. Terima kasih, kita beri aplaus dulu. Ya. Closing statement saya adalah
Allah telah memberikan anugerah hidayah kepada manusia, dan hidayah itu diberikan tidak gampang dan tidak mudah kepada masing-masing umatnya. Saya menganggap bahwa hidayah itu jatuh kepada mereka bertiga dalam rangka mempersiapkan dirinya untuk kemaslahatan umat dan bangsa dan kebajikan di desa Dulohupa. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit saja yang mereka lakukan untuk desa ini, saya kira menjadi bagian ibadahnya akan dipetik hasilnya, pahalanya di akhirat nanti. Saya berkeyakinan bahwa pilihan anugerah dan hidayah Tuhan Allah itu jatuh kepada mereka bertiga, dan kepercayaan tutimuka mimman tasha, mereka siapa yang akan berikan kekuasaan itu akan diberikan kepada siapa yang beri kuasa, dan Allah yang akan menarik menghilangkan kekuasaan itu kepada orang yang beri kekuasaan. Maka yakinilah siapa yang terpilih pada tanggal 7 adalah di Yaumul Mahfuz nanti telah tertulis mereka punya nama di antara satu nama dari tiga ini adalah menjadi pemimpin di Kabupaten Buayan. Kalau Allah telah menentukan di Yaumul Mahfuznya Allah adalah satu di antara tiga ini, tidak ada lagi orang yang boleh berkata dan menentang, adalah sebuah keputusan daripada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya berharap sebagai rakyat di Dulohupa ini, terimalah siapapun yang terpilih menjadi kepala desa Dulohupa ini tanggal 7. Kita buat keyakinan mereka dari tokoh terbaik ini punya niat yang sama untuk menghibahkan dirinya dan pikirannya untuk kepentingan rakyat masyarakat desa Dulohupa ini.